Halo semuanya, saya Robi. Hari ini kita akan membahas tragedi besar yang mengguncang bangsa kita. Gempa Padang tahun 2009. Ini bukan cuma cerita biasa, tapi pengingat tentang betapa kuatnya alam dan betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Kita akan membahas 7 fakta penting yang mungkin belum kalian tahu. Kenapa penting? Karena dengan memahami, kita bisa lebih siap dan lebih menghargai hidup. Sejarah bencana itu pelajaran yang mahal, dan kita harus belajar dari sana. Dengan mengingat tragedi ini, kita menghormati para korban dan membekali diri dengan pengetahuan yang bisa menyelamatkan nyawa. Ayo kita mulai perjalanan ini. Buka pikiran dan belajar dari masa lalu. Dengarkan baik-baik ya. Fakta pertama, waktu kejadiannya. Rabu, 30 September 2009, pukul 15.15 WIBP. Sore yang seharusnya tenang malah berubah jadi mimpi buruk. Getaran datang tiba-tiba tanpa ada peringatan, mengguncang ranah Minang dengan sangat dahsyat. Orang-orang panik, berlarian keluar rumah dan gedung. Suara teriakan bercampur dengan suara bangunan yang runtuh. Listrik padam, suasana makin mencekam saat senja berubah jadi kelabu. Momen itu terekam selamanya di ingatan para korban yang selamat. Senja yang indah berubah jadi ketakutan dan ketidakpastian. Transition to next scene. Fakta kedua, kekuatan gempa. BMKG mencatat kekuatannya 7,6 skala Richter. Itu energi penghancur yang luar biasa besar. Pusat gempa ada di lepas pantai Sumatera, sekitar 50 km dari Padang, cukup dekat untuk menghancurkan daratan. Getarannya terasa sampai Jakarta, Malaysia, dan Singapura loh. Di sekitar pusat gempa, dampaknya sangat parah. Bangunan runtuh, tanah terbelah, jalanan retak. Semua infrastruktur lumpuh, pemandangan kota berubah dalam sekejap. Ini benar-benar menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan alam. Fakta ketiga, korban jiwa dan kerusakan. Lebih dari 1.100 orang meninggal, ribuan lainnya luka-luka. Banyak korban yang tidak pernah ditemukan di bawah reruntuhan. 125.000 rumah rusak berat, sekolah, rumah sakit, dan kantor hancur lebur. Kota Padang dan daerah sekitarnya paling parah terkena dampaknya. Kerugian material mencapai puluhan triliun rupiah. Tapi trauma dan kehilangan itu jauh lebih besar. Ini bukan cuma angka, tapi cerita tentang kehidupan yang hancur. Fakta keempat, penyebab gempa. Sumatera Barat itu berada di zona aktif, tempat bertemunya lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Proses subduksi ini menumpuk energi selama puluhan tahun. Ketika energi itu lepas secara tiba-tiba, terjadilah gempa besar. Ini pengingat bahwa kita hidup di atas kerak bumi yang selalu bergerak. Alam terus berubah, dan kita harus selalu waspada. Transition to next scene. Fakta kelima, respons dan bantuan. Di tengah kekacauan, semangat kebersamaan muncul. Pemerintah, TNI, Polri, dan para relawan bergerak cepat melakukan penyelamatan. Bantuan datang dari seluruh Indonesia dan bahkan dari seluruh dunia. Negara-negara sahabat mengirim tim SAR, dokter, dan logistik. Gotong royong jadi kekuatan utama. Dapur umum, donasi, dan saling bantu ada di mana-mana. Di saat paling gelap, kemanusiaan justru bersinar paling terang. Fakta keenam, dampak sosial dan ekonomi. Puluhan ribu orang kehilangan rumah. Mereka harus hidup di pengungsian berbulan-bulan. Anak-anak kehilangan kesempatan sekolah. Ekonomi lumpuh total. Trauma dan kecemasan menghantui para korban yang selamat, terutama anak-anak. Pemulihan infrastruktur dan mental itu butuh waktu yang sangat lama. Membangun kembali kepercayaan dan harapan jadi tantangan terbesar. Hidup mereka berubah selamanya sejak hari itu. Fakta terakhir, pelajaran dan kesiapsiagaan. Tragedi ini jadi peringatan penting bagi Indonesia. Kesadaran tentang mitigasi bencana meningkat. Edukasi masyarakat digencarkan. Standar bangunan tahan gempa diterapkan. Jalur evakuasi dan tempat berlindung dibangun. Latihan evakuasi rutin diadakan di sekolah dan kantor. Tinggal di cincin api itu menuntut kita untuk selalu waspada. Pelajaran dari Padang adalah investasi keselamatan untuk generasi mendatang. Transition to next scene. Itulah 7 fakta tentang gempa Padang 2009. Tragedi ini meninggalkan luka, tapi juga pelajaran yang sangat berharga. Kita hidup di negeri yang rawan bencana, bukan untuk takut, tapi untuk waspada. Siapkan tas siaga, diskusikan jalur evakuasi, dan jangan panik saat bencana terjadi.
Pengetahuan dan kebersamaan adalah kekuatan kita. Mari kita jaga semangat gotong royong ini, bukan hanya saat bencana saja. Doakan para korban, hargai para pahlawan kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama. Saya Robi, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, tetap kuat.